Eli. Oh iya, gimana Bu Dia? Ada waktu bagaimana ini? Ini besok kan pembelajaran temanya itu saya benda-benda alam. Nah itu bagaimana ya supaya bisa dibikin yang pembelajarannya menarik untuk anak-anak di kelas saya, gimana ya Bu El? Kemudian di TKA ya Bu ya? Iya, di TKA. Itu benda alam berarti itu tentang apa ya Bu ya? Iya, rencananya tentang batu, fokusnya sih batu, cuman rencana ada tak perlihatkan juga air, pasir, apa tanah kayak gitu selain batu. Mungkin Bu Dian bisa cerita dulu kondisi kemampuan anak-anak TKA. Ini nanti fokusnya mau ke apa nih Bu? Aspek pengembangan yang mana rencananya? Kalau saya sih rencana ya keaksaraan awal ya Bu. Iya, di pengenalan huruf ya. Pengenalan huruf dulu kayak gitu. Bagaimana perkembangan anak-anak TKA terkait aspek keaksaraan awal itu? Kalau untuk anak-anak di TKA yang ini di kelasnya saya itu kemampuannya ya kalau dilihat masing-masing anak ya berbeda-beda kayak gitu, nggak sama gitu kemampuannya. Ada yang udah bisa huruf, bisanya itu misalnya lebih dari 5 huruf kayak gitu, dari A sampai Z itu ada yang seperti itu, tapi ada yang bisa huruf tapi cuma beberapa huruf yang dia kenal. Ada juga yang nggak bisa sama sekali, ditanya belum kenal huruf sama sekali, ada huruf apa kayak di itu mesti dia jawab A kayak gitu, A dulu kayak dia taunya huruf cuma A gitu. taunya huruf A kayak gitu. Ada yang seperti itu. Kira-kira gimana ya biar ini ya. Sementara targetnya Bu Dian sendiri untuk anak ini kan hampir selesai ya rencananya ya. Targetnya Bu Dian sendiri itu sampai mana kemampuan anaknya di keaksaraan awal? Kalau saya sih targetnya anak paling tidak ya mengenal ya dari huruf A sampai Z. Mungkin kalau ada yang sudah mampu A sampai Z kan udah untuk tahap berikutnya dia mengenal suku kata kayak gitu kan lebih mudah seperti itu Bu El. Berarti sampai ke menyambung huruf jadi suku kata ya. Targetnya sampai iya. situ. Ada anak-anak yang sudah bisa sampai ke situ. Sudah ada beberapa. Terus tapi ada juga yang masih bahkan jauh dari target itu. Iya. Yang belum sampai target itu kira-kira berapa persen gitu Bu kalau dibikin persen? Kalau dibikin dari persen separuh apa kurang dari separuh? Kalau ini ya sekitar 30% apa 25%, kurang dari separuh ya. Kurang dari separuh. Sudah agak banyak yang bisa mencapai targetnya. Sekitar 30%. Ini kalau yang belum mencapai target itu yang 30% itu, kalau misalkan kita kasih nilai nih range 1 sampai 10, mereka itu kira-kira ada di angka berapa untuk yang anak-anak yang belum sampai target ini? Yang 30% ini yang belum kenal huruf, yang belum bisa menyambung huruf gitu kan. Ini kalau kita nilai dengan angka 1 sampai 10 gitu, kira-kira mereka ada di angka berapa? Nilainya untuk mereka, nilainya untuk anak-anak yang masih harus dibantu ini. Kemungkinan mereka nilainya sekitar 50. Iya, 50. Masih harus dibantu juga. Masih harus tetap dibantu. Terus yang Bu Dian inginkan nih dengan kegiatan yang nanti kita rancang bersama gitu, kan mereka kepinginnya mereka ada peningkatan gitu kan. Yang Bu Dian inginkan kira-kira mereka bisa naik sampai ke berapa? Ya paling tidak 70 apa 75. Artinya ada kenaikan kompetensi ya dengan kegiatan yang nanti kita rancang. Oke, nah dengan situasi yang seperti itu dan target yang sampai ke sana, kira-kira ini temanya berarti alam semesta ya. Kalau benda-benda alam, tema alam semesta ya. Kira-kira nih kita ini di aspek keaksaraan awal dulu ya.
apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak yang tadi nilainya 50 mau Iya. dinaikkan, mau distimulasi supaya kemampuannya naik jadi 70, 75 gitu. Apa yang bisa, mungkin Budian punya ide gitu ya untuk menstimulasi mereka terhadap Iya. kemampuan mengenal huruf itu tadi. Ya, rencana saya itu ya mereka belajar sambil bermain seperti itu ya, pakai benda-benda apa gitu yang mereka bisa susun membentuk huruf itu, Bu El. Iya. Tadi kan berarti awal Iya. mengenalkan macam-macam benda alam gitu Iya. ya. Lalu menyusun huruf membentuk kata tertentu gitu. Kata sesuai tertentu, dengan iya. benda alamnya Iya. tadi. Misalnya apa berarti? Benda alam kan tadi air, pasir, tanah ya, batu. batu gitu. Iya. Lah kemudian mau memilih kata apa nih yang kira-kira sesuai untuk anak-anak yang Iya. perlu dibantu ini? Kalau saya pikir ya, karena anak saya TKA mungkin lebih pasnya yang hurufnya, suku katanya klop nggak ganjil ya. Misalnya kalau dilihat dari pasir, air, batu, kayaknya lebih pas batu Oh ya, berarti anak mengenal huruf B, B, A, T, sama U. iya kayaknya itu cukup ya, nggak terlalu banyak. Nanti anak terlalu mengenal panjang. bunyi B B. dan tulisan B gitu ya. Kemudian jadi targetnya itu adalah anak mengenal bunyi huruf dan simbol hurufnya Iya. dari B, A, T, U gitu ya. Itu yang paling mudah ya dari benda-benda alam tadi ya. Kemudian untuk yang sudah bisa maksudnya menyambung huruf menjadi suku kata itu kan berarti lebih dari 50% ya yang bisa ya. Iya. Itu berarti kegiatannya nanti gimana idenya Budian? Kalau menurut saya dari 50%-nya itu beberapa anak memang dari 50% beberapa anak kan sudah mengenal huruf. Nah, untuk yang menyusun huruf untuk keseluruhan dari kata batu itu mungkin dari 50% itu ada sebagiannya saja. Nah, yang sebagian lagi mungkin dia lebih ke meniru kayak gitu, meniru ininya, Jadi bentuk hurufnya. berarti bisa dibagi 3 kelompok ya atau 2 yang sudah bisa menyambung huruf jadi suku kata dengan lancar. Misalnya B sama A itu bunyinya ba, Iya. T sama U itu bunyinya tu gitu. Iya, dia bisa langsung. Itu kira-kira berapa anak? Itu kira-kira sekitar ada 5 anak. 5 anak ya yang sudah bisa seperti 5 itu. anak. Kemudian itu kelompok 1 ya, Iya. berarti ya. Kemudian yang masih kenal huruf tapi belum bisa menyambung huruf jadi suku kata ada nggak? Ada, sudah kenal huruf. Cuman untuk menyusun kata batu kita harus kasih memberi contoh tulisannya. Berarti misalkan dia tahu ini B, ini Iya, A, tapi Ini A. belum bisa nyambung bahwa B dan A itu bunyinya ba Iya, gitu. Itu iya, ada juga. ada. Nah, itu kira-kira berapa anak? Apa ini yang tiga tadi? Yang 30% tadi? Atau ada kelompok satu lagi? Ada kelompok 1 lagi. Oh, oke. Berarti yang Berarti tengah. ini yang tengah-tengahnya, Bu. Yang Eli. tengah, ya. Iya. Oke. Lalu yang kelompok 1 lagi yang belum kenal huruf sama sekali. Iya. Tidak tahu bahwa ini B, ini A gitu ada ya. Seperti itu ada ya. Ini ya 30%. Iya. Oke. Nah, berarti kita mungkin bisa bagi 3 kelompok ya. Untuk kegiatannya. Iya. Nah, kemudian gimana nih, punya rencana seperti apa nih, misalkan untuk yang mana dulu, mau yang dari yang kelompok yang belum mengenal huruf atau yang sudah bisa suku kata? Yang sudah bisa suku kata misalnya. Yang sudah bisa suku kata, misalnya apa nih kegiatannya gitu, karena kan dia sudah bisa suku kata ya, ba dan tu gitu, jadi batu gitu dia sudah bisa ya. Bisa. Kan
Tapi kan perlu distimulasi juga ya untuk perlu di awalnya mungkin ya di persepsinya saya harus menjelaskan dulu bak kayak gitu ya, itu terdiri dari huruf apa saja gitu, tuh terdiri dari huruf apa saja gitu, sekalian untuk anak yang lain juga, ini B, ini A, ini T, ini U kayak gitu, pasti persepsi seperti itu. Kalau yang sudah advance yang kelompok 1 ini kegiatan konkretnya mau bagaimana Bu Dian? Itu rencana kan karena ini pakai benda alam ya, saya sih rencananya pakai kerang apa daun kayak gitu. Kalau ini di kelas sih ada itu ini. Lalu kegiatannya bagaimana? Mereka menyusun apa ya, langsung ya, daunnya disusun membentuk kata batu seperti itu. Berarti mereka perlu diberi contoh nggak, ini B seperti ini itu enggak ya, karena mereka Karena sudah nanti di persepsi kan mereka udah langsung merekam kan. Biasanya anak yang udah bisa ini dia udah BATU itu batu kayak gitu. Benda-benda alam dan bentuk kata batu tanpa diberi contoh. Iya, karena di persepsi itu, sudah di di persepsi sudah dijelaskan. Oke. Itu saja atau ada lagi? Kalau yang lebih menantang lagi sih apa perlu dipancing ya, karena kita kasih itu apa kata yang hampir mirip. Nanti mereka di LKA-nya kayak gitu, kita buatkan LKA misalnya ada batu, terus tambahin lagi untuk memancing anak baju apa bolu gitu yang hampir mirip-mirip bunyinya gitu. Nanti mereka melingkari hanya yang kata batu gitu. Iya, berarti menggunakan LKA ya. Iya. Melingkari kata batu di antara kata acak yang lain. Iya, katanya di acak yang mirip bunyinya. Ya, itu Bunyi dan hurufnya. Jadi ada bolu, baju, Iya. ya. Yang depan Di acak ya. huruf nanti awalnya ya. B kan, jadi untuk mancing mana mereka lebih ini lebih Teliti atau teliti tidak, atau ya. enggak miringnya gitu, sama semuanya sama depannya huruf B kayak gitu. Kalau yang ini itu untuk kelompok yang pertama ya. iya, Kemudian yang bisa. berikutnya yang tengah nih. Kalau yang tengah ini ya karena mereka kan sudah mengenal huruf tapi untuk menyusunnya belum ya, walaupun di persepsi sudah dijalankan apa rencana perlu saya kasih contoh tulisannya kayak gitu, saya print kayak gitu tulisan batunya, nanti mereka menyusun di ini di menggunakan media dengan medianya apa? medianya Berarti itu di bisa kertas ya. bisa daun atau tulisan batunya kecil aja nanti mereka nyusun sendiri pakai daun itu, tulisan batunya kecil aja, nggak besar nanti mereka yang membuat tulisan batunya yang besar dari daun itu Bu El. Oh iya. Jadi dia meniru tulisan yang udah ada. Kita nggak kasih contoh 100% yang mereka harus susun tulisannya seperti itu. Oh iya. Itu ditempel atau hanya diletakkan? Ditempel boleh, ditempel nanti mereka pakai lem. Ya, jadi kegiatan yang kelompok kedua itu menggunakan kertas kecil ya untuk contohnya ya. Kata batu dengan kertas kecil. Iya boleh kertas kecil ya, nanti mereka kan meniru tuh dari tulisan yang ada kita sediakan di kertas kecil itu, mereka membentuk kata batu. Medianya tadi dengan apa saja? Daun boleh, mereka daun yang dipotong-potong kayak gitu. Terus apa supaya lebih menarik mungkin supaya variasi warnanya bisa saya tambahkan kertas lipat apa ya Bu El, dipotong-potong juga nanti mereka tempel. Nanti anak mau menggunakan daun saja boleh, apa mau pakai kertas
atas atau mau divariasi digabungkan juga tidak sesuai minat sesuai anak ya, minat mau saja. kata Iya. sifat atau jalur gitu ya. Oke, itu kelompok 2. Kemudian untuk yang kelompok 3 bagaimana Budian? Yang Nah, belum kenal huruf sama sekali Iya, ini ya. rencana kalau untuk khusus untuk kelompok 3 ini saya sediakan LKA-nya, print-printannya langsung ada tulisan batunya sesuai dengan pola yang mereka akan Berarti tempel. ukurannya besar ya. Ukurannya besar. Terus anak menempel potongan daun juga atau Sama, media lain? sama. Sama. Bahan medianya sama. Sama dengan yang kelompok Daun 2. dan iya potongan Daun dan kertas kertas lipat. lipat. Iya. Oke. Menempel, lalu setelah itu ada kegiatan lain lagi nggak untuk kelompok 3? Kalau untuk kelompok 3 mungkin perlu saya tambahkan kegiatan biar lebih menarik ya. Mereka rencana menulis di atas pasir. Mungkin nanti saya taruh pasirnya di nampan gitu, nanti mereka menggunakan jarinya ya sekalian untuk merangsang sensorik juga, menyentuh pasir seperti apa gitu. Mereka membentuk huruf Kata batu itu. batu. Mungkin nanti kalau mereka kesulitan mungkin nanti saya pandu juga cara ini tangannya mereka, Cara menulis. cara menulisnya seperti itu. B itu nulisnya Iya, bagaimana arahnya, gitu misalnya iya. ya. Untuk menulis huruf B arahnya dari atas turun ke bawah kayak gitu. Saya arahkan. Ya, oke, itu untuk Iya. kegiatan inti ya Bu Dian ya, kaitannya dengan keaksaraan awal. Kelompok 1 melingkari itu tadi ya, kata Iya. batu di antara kata yang lain. Kelompok 2 meniru kata batu dengan contoh kata kecil ya, menggunakan potongan daun atau potongan kertas lipat. Kemudian kelompok 3 hampir sama dengan kelompok 2 tapi tulisan batunya Iya, bisa. kita sudah sediakan. Anak tinggal mengikuti itu. Mengikuti pola. Sama medianya ya, Sama potongan daun dan potongan Iya. kertas lipat, tapi ada tambahan menulis di pasir. pasir Untuk biar lebih kelompok menarik 3. ya. Oke, itu untuk kegiatan intinya. Kita agak balik nih Budian, kaitannya dengan tadi tema alam semesta dan subtema benda-benda alam Iya. gitu kan. Untuk pengantar temanya Budian, berarti kan belum dibahas ya. Oh iya ya, pengantar temanya malah. Iya, itu Budian Iya. punya gambaran kegiatannya seperti apa yang menarik. Nah ini pertama kan saya jelaskan bahwa benda-benda alam ini seperti batu, pasir atau tanah itu adalah ciptaan Tuhan. Nah saya jelaskan dulu, tanamkan ke anak-anak bahwa itu adalah ciptaan Tuhan. Nah yang berikutnya itu mungkin supaya mereka lebih menarik lagi mungkin dengan bermain tepuk atau bernyanyi ya. Ya, tepuk dan Iya, lagu. tepuk dan lagu. Oke, terus ada lagi. Berarti lagu tentang benda-benda alam Tentang ya. benda-benda alam. Nah nanti ada permainan lagi nih biar lebih menarik mungkin. Ini rencana kan saya mau menggunakan lospat botol air mineral bekas kayak gitu. Nanti mungkin saya sediakan 3 botol. Nanti batunya dimasukkan ke dalam botol. Ada batu, 1 botol diisi batu, 1 botol diisi air, 1 botol diisi pasir. Nah nanti kita coba dikocok. Mungkin saya akan tunjuk anak gitu untuk contoh gitu ya, mereka mengocok gitu nanti kan ada suaranya gitu berbeda, pasti mengeluarkan suara yang berbeda kan. Nah di situ anak akan mendengarkan kan suara batu kalau dikocok seperti apa, pasir seperti apa, atau air kalau dikocok seperti apa. Nah nanti permainannya mereka menebak gitu. Jadi mereka tidak melihat, iya tidak melihat. Nanti mereka menebak suaranya suara batu kah apa suara apa seperti Berarti itu. permainan tepak suara ya, Tebak tepak bunyi ya tebak mungkin ya. bunyi. Oke. Iya. Permainannya satu saja atau ada lagi? Iya. Itu merangsang pendengaran ya. kalau yang tadi ya. Nah ini Sekali. iya selain itu ada juga ini untuk merangsang sensorik ya apa ya, itu kita taruh batunya itu dibungkus di mungkin pakai plastik kresek hitam ya. Nanti mereka
tidak melihat juga, cuman mereka meraba, memegang, itu nanti menebak juga itu apa yang mereka Ini pegang. tiga ya, sama air, Sama. batu, pasir, Sama. Iya. Oke, berarti permainan meraba benda ya. Iya. Oke, itu untuk persepsi gitu ya. Kemudian kaitannya dengan stimulasi sosial emosional atau sosial budaya. Ini kira-kira nanti akan ada di bagian yang mana gitu? Kalau untuk stimulasi sosial emosionalnya mungkin saya akan memancing anak ya, kita bertanya ya, tadi pagi apakah anak-anak sarapan, pasti minum air, saya tanya minum air enggak, kayak gitu. Apa tadi pagi bangun tidur terus mandi, kayak gitu, menggunakan apa gitu, saya pancing dulu. Nah, mereka pasti jawab pakai air kan. Nah, nanti anak-anak supaya memiliki perasaan bersyukur bahwa bersyukur bahwa mereka ada air, menikmati manfaatnya air, seperti itu. Ya, oke, itu berarti malah menggugah kesadaran diri ya untuk bersyukur. Kemudian kaitannya dengan interaksi dengan orang lain gitu. Kalau interaksi dengan orang lain mungkin pada saat mereka itu ya yang potongan-potongan daun dan kertas yang sudah kita bagikan itu kan masing-masing anak gitu. Nah, mereka belajar untuk tidak merebut tidak merebut milik teman, potongan daun milik teman, dia menggunakan yang miliknya sendiri, seperti itu. Iya, menghargai milik orang lain. Ajarkan juga mereka untuk berbagi, mungkin mereka bisa minta tolong kalau mereka tidak cukup daunnya misalnya kurang, menebalnya kerapetan kayak gitu, mereka bisa mengungkap minta tolong ke ibu gurunya atau minta ke temannya, kata minta, bilang minta, boleh minta izin dulu ke temannya untuk minta milik temannya. Dia keren sekali pembelajarannya Ya, ini. semoga anak-anak suka dari ya. persepsi gitu ya, dengan tepuk, lagu, permainan, lalu kegiatan intinya keaksaraan awal itu sesuai kemampuan masing-masing anak ya, kelompok yang dikelompokkan. Nah, sekarang penutupnya Bu Dian, kan tadi sudah pembukaan mengangkat tema inti, sekarang penutupnya mau bagaimana Bu? Penutupnya rencananya seperti biasa ya, kita recalling dulu. Tadi sudah kegiatannya apa saja gitu, nanti anak-anak menyebutkan dari awal kita kegiatannya apa, mungkin mereka bisa menyebutkan dari literasi, terus kemudian mereka permainan, bernyanyi, seperti itu. Oke, recalling ya, Recalling, terus ya. apalagi Nah, setelah recalling itu mungkin saya akan bertanya tentang perasaan mereka ya, mereka perasaannya bagaimana, happy, senang gitu dengan permainan tadi atau kegiatan menyusun kata batu, seperti itu. Ditanya perasaannya bagaimana, kayak gitu. Mungkin terus kemudian saya akan bertanya mereka itu dari kegiatan yang tadi itu kan sudah cukup ada beberapa kegiatan ya, saya akan bertanya kira-kira mana ya yang paling dia sukai gitu. Mungkin untuk masukan untuk saya nanti umpan balik besok kalau ada pembelajaran yang lain lagi berarti pembelajaran itu saya ulangi karena mereka suka, seperti itu. Ya, oke, hebat Bu Dian, itu menarik ya. Ada lagi Bu Dian kaitannya dengan pembelajaran yang mau disampaikan, barangkali ada yang terlewat? Sepertinya sudah cukup ya dari ini ya. Terus kaitannya dengan proses sudah cukup ya. Sudah cukup. Oke Bu Dian, jadi ini pembelajaran untuk besok ya. Besok semoga lancar dan anak-anak suka dengan pembelajarannya. Kaitannya dengan proses diskusi kita nih, bagaimana refleksi Bu Dian gitu. Kalau saya sendiri kayak gitu nggak diskusi mungkin lama jadinya mikir sendiri ya, maksudnya apalagi gitu kayaknya kurang ya, ada ini
untuk mengembangkan hal-hal yang baru lah, biar lebih baik lagi kayak gitu pembelajarannya. Kalau diskusi kan jadi lebih mudah dan selesainya lebih cepat seperti itu. Terus dapat masukan juga sebaiknya bagaimana kayak gitu, tambahnya lagi kegiatan atau yang supaya anak tujuan pembelajarannya bisa tercapai gitu, dengan diskusi bisa tercapai kayak gitu Bu Eli. Iya, oke. Perasaannya Bu Dian bagaimana nih ketika tadi pertama datang lalu sekarang ini sudah tadinya awalnya beban mau bikin apa ya, mikir kan. Nah kalau diskusi ada masukan-masukan kayak gitu, ini seperti ini, jadi lebih mempermudah saya untuk melaksanakan perencanaan pembelajaran untuk anak. Iya, oke. Iya, terima kasih Bu Eli. Sama-sama, Waktunya, Bu maaf Dian. mengganggu terus. Tidak mengganggu, tenang saja. Semangat Bu Dian. Iya, terima kasih Bu Eli. Iya, silahkan datang lagi kalau setelah pembelajaran besok mau ngobrol. Iya, jadi Kita tambah masih lancar bersama. ya diskusinya. Terima kasih Iya. banyak Bu Eli. Maaf Sama-sama, mengganggu Bu waktunya Dian. terus nih. Tidak mengganggu, tenang saja. Terima kasih. Iya, Mari Bu Eli. monggo.